Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Novel Gandhi Febrianto dengan NIM 400403256500101 dari program studi teknologi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang fundamental bahasa pemrograman C++, praktikum algoritma pemrograman. Di sini daftar isinya ada pertama variabel, yang kedua tipe data, ketiga konstanta, keempat array, yang kelima input output pengguna, keenam fungsi, yang ketujuh skop variabel lokal dan global. Yang kedelapan, contoh aplikasi. Habis itu satu, variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Karakteristik variabel itu ada 4. Yang pertama, harus memiliki nama yang unik. Yang kedua, memiliki tipe data tertentu. Yang ketiga, dapat menyimpan nilai sesuai dengan tipe datanya. Nilai dapat diubah selama program berjalan. Contoh deklarasi variabel seperti ini. Penjelasannya, int menyimpan bilangan bulat, double menyimpan bilangan desimal, yang ketiga char menyimpan satu karakter, bool menyimpan nilai true atau false. Yang kedua ada tipe data. Tipe data menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Tipe data dasar dalam C++ ya. Ada int, double, float, char, bool, string. Ya, ukurannya 4 byte untuk int, double 8 byte, float 4 byte, char 1 byte, bool 1 byte, string variabel, dan seterusnya. Contoh nilai dan contohnya. Contoh kodenya cpp barger include buka kurung iostream tutup kurung using namespace standard. In main, variabel dengan berbagai tipe data. Int age 20, double hex 170,5, char grade A, bool student 2, string name Budi, code name n, code age, code height, code grade, code each student. Code each student. Yang ketiga konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Cara membuat konstanta menggunakan kata kunci const sebelum tipe data. Const double p, const int, const string,
app name. Keuntungan menggunakan konstanta ada 3. Yang pertama, mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja. Yang kedua, membuat kode lebih mudah dipahami dan dibaca. Yang ketiga, memudahkan maintenance jika perlu mengubah nilai. Cukup di satu tempat. Contoh code include IOSTEM using namespace standard. In main, buka kurung, tutup kurung, tanda kurung, buka kurung. Awal konstanta, const double p, const in max underscore h. Penggunaan konstanta. Double radius sama dengan 5,5 ya. Double area p radius. Code area lingkungan dengan radius adalah area n. Count nilai konstanta p. Ini error konstanta tidak dapat diubah. Yang keempat ada array. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Karakteristik array ada 3. Yang pertama, elemen memiliki indeks mulai dari 0. Yang kedua, ukuran array dapat ditentukan saat deklarasi array statik. Yang ketiga, menggunakan vektor. Untuk array dinamis, ukuran dapat berubah. A. Array statis, deklarasi, dan inisialisasi. In numbers 5, 10, 20, 30, 40, 50. Deklarasi tanpa inisialisasi. Menambah elemen hanya pada saat inisialisasi atau mengubah nilai. Menetapkan nilai indeks 0, menetapkan nilai indeks ke-1, mengakses elemen. CPP in value numbers 0, mengakses elemen pertama. Code number 2, menampilkan elemen ketiga. Menampilkan array CPP for in i0 i buka kurung 5 titik koma i plus plus. Selanjutnya ada B vektor array dinamis. Deklarasinya seperti ini, ada CPP include vector string names. Selanjutnya menambah elemen. Names pushback Alice, name pushback Bob, name pushback Carly. Menambah di akhir. Selanjutnya mengakses elemen. String first name mengakses elemen pertama, menampilkan elemen kedua, menampilkan vektor menggunakan indeks. Menampilkan vektor itu ada 2 metode. Yang pertama, metode menggunakan indeks. Metode kedua menggunakan range based loop. Contoh kode lengkap seperti ini ya, kode lengkapnya nih. Selanjutnya kita langsung lanjut ke poin kelima, input output pengguna. Input output I/O memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard input dan layar output. Output code hello world ya, nilai X. B input scene dan get line. Yang pertama scene
untuk input sederhana ya. Nih, untuk input sederhana digunakan untuk tipe data dasar, int, double, char, dan lain-lain. Berhenti membaca pada spasi atau new line. Selanjutnya ada yang kedua, getLine untuk input string. Digunakan untuk input string yang mengandung spasi, membaca seluruh baris hingga new line. Ini penting membersihkan buffer nih, kita menggunakan Gin, digunakan getLine, belum membersihkan buffer dengan Gin ignore. Selanjutnya ada contoh kode lengkap nih ya, seperti ini. Belum menggunakan Gin, membersihkan buffer sebelum getLine, input menggunakan getLine. Yang keenam, fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu dalam modularitas kode. Reusability dapat digunakan kembali, memudahkan debugging maintenance. A. Fungsi sederhana tanpa parameter dan return. Ini ya, seperti ini. B. Fungsi dengan parameter. C. Fungsi dengan return value. D. Fungsi dengan parameter dan return. Dan ini ada jenis-jenis fungsi, ada fungsi sederhana, fungsi dengan parameter, fungsi dengan return, dan fungsi lengkap ya. Oke, selanjutnya ada scope variabel lokal dan global. Scope menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. A. Variabel lokal dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode, hanya dapat diakses dalam fungsi atau blok tersebut, hancur setelah fungsi selesai dieksekusi. Yang B. Variabel global dideklarasikan di luar semua fungsi, dapat diakses dari mana saja dalam program, tetap ada selama program berjalan. Di sini ada contoh kodenya. Oke, kita langsung lanjut. Perbedaan variabel lokal dan global. Di sini ada perbedaan variabel lokal dan global. Catatan penting: hindari penggunaan variabel global berlebihan. Variabel lokal lebih aman dan lebih mudah didebug. Gunakan variabel global hanya jika benar-benar diperlukan. Yang kedelapan, contoh aplikasi ada A. Konversi suhu. Program untuk mengkonversi suhu antara Celsius dan Fahrenheit. Penjelasannya ini ya, rumus Fahrenheit, Celsius ya. Oke, ini ada codingannya. Penjelasan kode. Fungsi total Fahrenheit menerima nilai Celsius dan mengembalikan Fahrenheit. Fungsi to Celsius menerima nilai Fahrenheit dan mengembalikan Celsius. Program meminta input dari pengguna untuk memilih jenis konversi. Berdasarkan pilihan, program memanggil fungsi yang sesuai. Selanjutnya B. Kalkulator sederhana. Program kalkulator yang dapat melakukan operasi aritmatika dasar. Penjelasannya: menerima dua bilangan dan operator plus minus, bintang, tanda kurung, melakukan operasi sesuai operator yang dipilih, menampilkan hasil operasi. Contoh kodenya seperti ini. Penjelasan kodenya: program menerima bilangan A dan B dan operator menggunakan switch case untuk memilih operasi berdasarkan operator. Untuk operasi pembagian, dilakukan pengecekan pembagi 0 untuk mencegah error. Jika operator tidak valid, menampilkan pesan error. Fitur tambahan yang dapat ditambahkan. Loop untuk melakukan beberapa perhitungan, histori perhitungan, operasi tambahan, modulo,
pangkat, dan lain-lain. Pemisahan kode menjadi fungsi. Pengelolaan data mahasiswa. Program untuk mengelola data mahasiswa menggunakan struktur, struk, dan vektor. Penjelasan menggunakan struk untuk menyimpan data mahasiswa, nama, umur, GPA. Menggunakan vektor untuk menyimpan multiple mahasiswa, menerima input data dari pengguna, menampilkan data dari semua mahasiswa. Contoh kodenya seperti ini. Penjelasan kodenya struct student mendefinisikan struktur data untuk menyimpan informasi mahasiswa. Name string untuk menyimpan nama, age integer untuk menyimpan umur, GPA double untuk menyimpan IPK. Vector student menyimpan kumpulan data mahasiswa secara dinamis. Input data loop untuk menerima input sebanyak jumlah mahasiswa. Setiap iterasi membuat objek student baru. Data diisi melalui input pengguna. Objek ditambahkan ke vektor menggunakan pushback. Menampilkan data menggunakan range based loop untuk iterasi. Menampilkan semua data mahasiswa dalam format tabel. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama, variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data yang dapat diubah. Yang kedua, tipe data. Tipe data adalah menentukan jenis data yang dapat disimpan. Yang ketiga, konstanta. Konstanta adalah nilai tetap yang tidak dapat diubah. Yang keempat adalah array, struktur data untuk menyimpan kumpulan data. Yang kelima ada I/O, adalah komunikasi program dengan pengguna. Yang keenam ada fungsi, blok kode yang dapat dipanggil berulang. Yang ketujuh ada scope, adalah jangkauan akses variabel dalam program. Yang kedelapan ada aplikasi praktis yang kedelapan ada aplikasi praktis. Aplikasi praktis adalah implementasi konsep dalam program nyata. Oke, selanjutnya kita ke yang pertama, variabel tipe data konstanta. Ya, seperti ini ada Age-nya 20, tingginya 170, Adel Budi ya. Coba kita ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada konstanta. CPP include IOStream using namespace standard in main konstanta cost double P cost in mix edge. Pengguna konstanta double radius double area lingkaran dengan radius adalah area nilai error. Konstanta tidak dapat diubah. Yang ketiga ada array vektor CPP. Ini ada nempus back Alice, nempus back Bob, nempus back Carly. Yang keempat ada input sin get line. Inputnya menggunakan sin, membersihkan buffer sebelum get line. Input menggunakan getLine, output. Selanjutnya ada fungsi sederhana CPP, fungsi dengan parameter dan return, in multiply, in main, out hasil perjumlahan, code hasil perkalian. Selanjutnya yang keenam ada scope variable ya. Variabel global, variabel lokal dalam fungsi show value. Local value hanya dapat diakses di sini. Variabel lokal dalam main. Error local value tidak dapat diakses di sini. Code lokal. Oke.
Ini penjelasan namespace std. Namespace adalah cara untuk mengumpulkan nama fungsi variabel kelas agar tidak bentrok dengan nama lain dalam C++. Banyak fitur standar disimpan di dalam namespace bernama std. Contoh fitur di dalam std: std_code, std_string, std_vector, std_end. Tanpa namespace, nama-nama tersebut bisa berbenturan dengan nama buatan pengguna. Penggunaan using namespace cara paling umum. Nah, ini ada kelebihan menulis kode lebih singkat, tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya kurang aman untuk proyek besar karena berpotensi terjadi konflik nama. Yang ketiga, mengakses tanpa using namespace std. Cara exploit lebih aman. Kelebihannya tidak ada konflik nama, umumnya digunakan pada proyek besar atau library. Kekurangan penulisan lebih panjang. 4 alias namespace alternatif praktis. Kelebihannya lebih singkat dari std, namun tetap aman. Yang kelima ada kapan sebaiknya menggunakan mana. Ya, ini di sini ya. Kesimpulannya, namespace std adalah wadah untuk semua fitur standar C++. Anda bebas memilih pendekatan sesuai kebutuhan. Namun untuk kode profesional biasanya lebih disarankan menggunakan std_code secara eksplisit atau alias namespace IO sama dengan std untuk menjaga keamanan penamaan sambil tetap ringkas. Di sini ada codingan latihan konversi suhu, ya. Ada Celsius, fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit, ada fungsi konversi Fahrenheit ke Celsius. Ini pilihan masukkan suhu dalam Celsius, Fahrenheit, masukkan suhu dalam Fahrenheit, Celsius, pilihan tidak valid. Kalkulator sederhana, code kalkulator sederhana, dan ini codingannya. Dan yang ke-10 ada latihan data mahasiswa, include IO step, include vector, struct untuk menyimpan data mahasiswa, vector student untuk menyimpan data mahasiswa, input data mahasiswa, membuat Nah, ada yang kelewatan, ada nama mahasiswa, IPK mahasiswa. Selanjutnya ada input data mahasiswa, membuat objek student sementara, membersihkan buffer, input nama dengan getLine, menambah mahasiswa ke vektor, menampilkan data mahasiswa, dan selesai. Nama umum GPA. Selesai. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.